Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Dewi Rusliani dengan NPM 18106310 akan menjawab pertanyaan tentang inovasi kurikulum terpadu KTSP 2013 dan 2013 yang disempurnakan. Pertanyaan yang pertama yaitu uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Jawabannya adalah kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama yaitu subsistem masukan yakni siswa, subsistem proses yakni metode materi masyarakat, dan subsistem produk yakni lulusan yang dikaitkan dengan komponen evaluasi dan umpan balik. Nah, masing-masing komponen berkaitan, berpengaruh, dan saling mempengaruhi dalam rangka mencapai tujuan. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Untuk mencapai perubahan-perubahan perilaku, sistem keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu suasana lapangan yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Lalu pengembangan diri sendiri, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu, proses belajar secara kelompok, pengulangan dan penguatan, pemecahan masalah-masalah, dan sikap percaya diri sendiri. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Pembelajaran terpadu dikenal berbagai macam karakteristik seperti yang dikemukakan oleh salah satu ahli bernama Hilda Carli yang mengatakan bahwa pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik, diantaranya A. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. B. Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. C. Pemisahan antara bidang studi tidak jelas. D. Menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. E. Pembelajaran bersifat luas. F. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. G. Holistik, artinya suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. H. Bermakna, artinya pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skemata yang dimiliki siswa. I. Otentik, artinya informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi otentik. Dan J. Aktif, artinya siswa perlu terlibat langsung dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Pertanyaan yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi pendidikan yang di dalamnya terdapat inovasi kurikulum dan inovasi pembelajaran yang diperkuat dengan berbagai kebijakan pada masa inovasi tersebut diterapkan. Nah, perkembangan dalam pendidikan dan kurikulum yaitu lahirnya kurikulum 2006 atau lebih dikenal dengan istilah KTSP, di mana dengan lahirnya KTSP merupakan sebagai penyempurnaan dari model kurikulum berbasis kompetensi dan aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP, di antaranya yang diterapkannya pendidikan kecakapan hidup, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan tempat. Kurikulum berbasis sekolah dalam pengertian meskipun kerangka dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik, tetapi pengembangan perencanaan pembelajaran yaitu silabus dan RPP dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik dan disertakannya peran serta masyarakat. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang merupakan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka
mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pertanyaan yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? KTSP dilandasi oleh UU dan peraturan pemerintah sebagai berikut. A. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi. Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan. Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan dan Permendiknas nomor 22 dan nomor 23. Prinsip-prinsip KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam adalah belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua yaitu struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga yaitu kalender pendidikan, dan yang terakhir silabus dan RPP. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana pengembangan KTSP? Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dapat dilakukan melalui pengembangan komponen-komponen kurikulum, diantaranya yang pertama, visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Visi dan misi pendidikan tingkat satuan pendidikan harus berorientasi ke depan, dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah, merupakan perpaduan antara langkah-langkah strategis dan sesuatu yang dicita-citakan, dinyatakan dalam kalimat yang padat bermakna, dapat dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator keberhasilannya berbasis nilai dan membumi kontekstual atau kontekstual. Nah, yang kedua adalah struktur dan muatan KTSP. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seperti tertuang dalam SI meliputi 5 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetik, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pertanyaan yang ke-9, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013, selanjutnya disingkat K13, merupakan salah satu inovasi dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk mengatasi masalah rendahnya kompetensi peserta didik dan menyiapkan generasi mendatang yang kompetitif dan unggul, serta berkarakter sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan pembangunan nasional. Maka perlu dilakukan perbaikan, perubahan, bahkan pembaharuan atau inovasi pendidikan dalam bidang kurikulum. Penyusunan dan implementasi kurikulum merupakan suatu yang dinamis, kompleks, dan sulit. Hal ini disebabkan penyusunan dan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia yang mengembangkan dan proses perumusan kebijakan tentang kurikulum, legitimasi kebijakan tentang kurikulum, sosialisasi kebijakan implementasi kurikulum, terkait kurikulum penggunaan, komunikasi atau difusi, sarana dan prasarana, keuangan, waktu, dan evaluasi. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah sebagai berikut. A. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. B. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.
C. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. D. Memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. E. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar dan mata pelajaran. Yang F. Kompetensi inti kelas menjadi unsur organisasi atau organizing element kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Dan yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Pertanyaan yang ke-11, bagaimana landasan dan prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Nah, landasan kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah yang pertama, landasan filosofis yang terdiri dari filosofi Pancasila dan filosofi pendidikan. Yang kedua, ada landasan yuridis terdiri dari RPJMM 2010 sampai 2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Dan yang terakhir adalah landasan konseptual, di mana aspek ini mencakup relevansi model kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum lebih dari sekedar dokumen, proses pembelajaran mencakup aktivitas belajar, output belajar, dan outcome belajar serta cangkupan mengenai penilaian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan menggunakan pendekatan ilmiah, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban kebenaran multidimensi, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik, hard skill, dan keterampilan mental yaitu soft skill. Lalu pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat, pembelajaran yang menerapkan nilai dengan memberi keteladanan, ingar sosung tulodo, membangun kemampuan ing maju mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta. Lalu pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, pembelajaran yang menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pertanyaan yang ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Kurikulum 2013 yang disempurnakan memiliki 4 komponen utama, yaitu tujuan, materi atau isi, metode atau strategi pembelajaran, dan evaluasi. Keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum 2013 yang sebelumnya. Perubahan atau direvisinya kurikulum 2013 tidak merubah namanya, tetapi terdapat 10 perubahan yang menjadi poin dalam kurikulum 2013 revisi, termasuk perubahan dalam pelaksanaan penilaian. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.